Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari 12 IPS 2 akan membahas negara maju Korea Selatan dan negara berkembang Malaysia. Saya Marisa Adawiyah. Saya Yulia. Saya Rinda Dewi. Saya Zahrani Alfidinia. Berikut video penjelasannya. Salah satu faktor penting yang membuat Korea Selatan bisa berkembang setelah kehancuran perang adalah bantuan dan utang luar negeri dari Amerika Serikat dan Jepang. Ekonomi Korea Selatan dikuasai oleh bisnis keluarga konglomerat super kaya yang disebut chaebol. Ketika Korsel terpuruk, bantuan dan utang luar negeri disalurkan ke chaebol dalam bentuk pinjaman, subsidi, dan keringanan pajak. Hingga sekarang, Samsung, Hyundai Motor, SK, dan LG menjadi 4 grup konglomerat yang berperan banyak terhadap GDP Korea Selatan. Bahkan di tahun 2021 ini, 4 grup tersebut berhasil menyumbang 778 triliun won untuk GDP Korea Selatan terlepas dari penurunan penjualan karena pandemi. Berdasarkan data Bank Dunia, pendapatan per kapita Korea Selatan mencapai 33.790 US dollar pada tahun 2019, sedikit di bawah Italia 34.530 US dollar. Korea Selatan memiliki peluang bagus untuk mengungguli negara Eropa jika tren pendapatan sejalan dengan kinerja produk domestik bruto. Sumber daya manusia Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan juga menggalakkan edukasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bahkan, angka literasi rakyat Korea Selatan mencapai lebih dari 97%. Selain SDM berkualitas yang terdidik, Korea Selatan sendiri dikenal sangat mencintai produk dalam negeri. Hal ini tercermin dalam perlakuan mereka terhadap produk-produk luar negeri. Junanto Herdiawan dalam bukunya Shocking Korea mengatakan bahwa orang Korea sangat bangga dengan produk buatan Korea. Menurutnya, kalau negara Asia lain biasanya mendewakan produk luar negeri, orang Korea Selatan justru lebih memilih produk buatan negeri sendiri. Apa aja sih ciri-ciri negara maju Korea Selatan? 1. Pendapatan per kapita tinggi. 2. Tingginya pendidikan. 3. Ekspor melebihi dari impor. Korea Selatan sesuai dengan kawannya Amerika Serikat mengimplementasikan sistem pasar liberal atau terbuka sehingga banyak berbisnis dengan negara-negara lain terutama di bidang ekspor. Grafik di samping menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dan Korea Utara dari tahun 1952 hingga 2016. Istilah Miracle on the Han River yang bisa diartikan sebagai keajaiban di Sungai Han ini dipakai untuk merujuk pada periode pertumbuhan ekonomi Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik adalah forum ekonomi 21 negara di lingkar atau kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Organisasi ini merupakan organisasi internasional yang bersifat non-profit, non-politik, dan non-diskriminasi yang diperuntukkan untuk meningkatkan produktivitas dari negara-negara yang ada di kawasan benua Asia. Anggota APO meliputi Indonesia, Jepang, Singapura, Hong Kong, dan Korea. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu negara berkembang. Yang akan kita bahas kali ini adalah negara Malaysia. Yuk kita cek pembahasannya. Malaysia masih menjadi negara berkembang karena pendapatan per kapitanya masih di bawah 3.075 dolar Amerika Serikat. Menurut United States Trade Representative atau Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika, negara maju memiliki pendapatan per kapita di atas 12.375 dolar Amerika Serikat. Mengapa Malaysia masih dikatakan sebagai negara berkembang? Selain karena pendapatan per kapitanya yang rendah, Malaysia belum sepenuhnya mampu untuk mengelola sumber daya alam yang ada di negaranya, juga karena tingkat pendidikan dan kesehatannya yang tergolong belum tinggi, dan karena sektor perekonomian di negara Malaysia belum terlalu kompeten. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan warganya belum sepenuhnya terwujud. Padahal kan ya kalau dilihat dari bangunannya tuh Malaysia udah tertata rapi, bagus, banyak gedung-gedung bertingkat. Ya itu tadi yang disebutkan salah satu faktornya karena sumber daya manusianya belum bisa mengelola dengan baik dan tepat gitu. Jadi ya itu deh salah satu faktor Malaysia bisa dikatakan sebagai negara berkembang. Sekian video penjelasan dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.